Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Adiawan Yoga Utama, warga kelompok 3 GKJ Degen Palur. Hari ini saya berkesempatan menyapa Bapak Ibu Saudara dalam program Umat Menyapa GKJ Degen Palur melalui topik yang dapat kita temui bersama dalam kehidupan kita, yaitu pentingnya menjaga keseimbangan hidup. Beberapa waktu yang lalu saya menemukan video yang kita lihat di depan tadi di berkas lama handphone saya, yaitu video anak sulung saya belajar naik sepeda. Beberapa kali Gian hampir terjatuh karena ia masih oleng ke kiri dan ke kanan. Ketika dilepas sebentar aja ia pun goyah dan bersendat-sendat. Kemudian kakinya segera menjejak ke tanah agar nggak terjatuh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, agar bisa mengendari sepeda roda 2 jelas dibutuhkan keseimbangan. Karena tanpa keseimbangan, kita tidak akan pernah bisa berjalan jauh dengan sepeda itu. Namun kelak ketika seseorang belajar mengendarai sepeda motor, pelajaran mengenai keseimbangan ini pun pasti masih ia perlukan. Dalam hidup ini, kita pun membutuhkan keseimbangan. Kita tidak bisa hanya melakukan satu hal saja seumur hidup dan berharap kita akan berhasil. Menetapkan fokus jelas perlu, namun keseimbangan pun harus kita anggap penting. Sama seperti belajar naik sepeda, hidup yang berat sebelah tanpa keseimbangan pun akan oleng dan mudah jatuh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita, di sekitar kita, ada orang yang terus-menerus bekerja siang dan malam tanpa henti. Tuntutan pekerjaan dan deadline-deadline membuat kita kadang-kadang seperti robot yang terus bekerja dan menomorduakan hal yang lain. Sehingga keluarga jadi terbengkalai. Kemudian anak-anak tidak lagi mengenal ayahnya dengan cukup karena jarang bertemu. Tubuh jadi lemah, gampang ambruk karena jarang olahraga dan kurang istirahat. Dan bahkan jadi semakin jauh dari Tuhan karena jarang berdoa dan bersekutu. Di satu sisi, ia menunjukkan kinerja yang baik dari sisi pekerjaan, tetapi keluarga, kerohanian, kesehatan menjadi tidak terjaga dan gampang goyah. Ini baru satu contoh dari orang-orang yang habis-habisan bekerja dan melupakan hal lain. Namun ada juga orang yang hanya berdoa, tapi nggak mau bekerja. Ada yang terus tidur, ada yang mengisi hari-harinya hanya dengan fitness, olahraga, dan lain sebagainya. Bapak yang terkasih, berat sebelah itu akan membawa hasil yang nggak maksimal dan bahkan nggak baik, baik buat diri kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Ketidakseimbangan bisa membuat masalah dalam kehidupan secara luas. Kita bisa melihat contoh dari Rasul Paulus. Coba kita bayangkan, kurang sibuk apa coba Rasul Paulus dalam melayani. Ia terus bergerak tanpa takut meski risiko yang dihadapi itu berat, bahkan yang ngancam nyawa. Tapi lihatlah, Paulus melakukannya dengan seimbang. Selain berpelayanan, ia pun rajin bekerja, bahkan tetap mau bekerja. Buktinya adalah dari Kisah Rasul 20 ayat 34. Di situ tertulis dikatakan, kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dari seorang Paulus yang sibuk dalam pelayanan, kita bisa mendapat pesan yang tegas mengenai seseorang yang haruslah bekerja dan tidak malas. Ada banyak orang yang lupa bahwa untuk menuai berkat Tuhan,
Kita tidak boleh berpangku tangan dan terus malas-malasan. Menunggu berkat jatuh dari langit tanpa kita melakukan apapun, itu pun salah. Karena kadang mereka hanya terus meminta, terus berdoa, tapi tidak berbuat apa-apa sama sekali. Namun ketika berkat itu tidak kunjung tiba, mereka malah berani nyalahin Tuhan. Mereka berani menyalahkan Tuhan. Padahal pangkal permasalahannya adalah kemalasan mereka itu sendiri. Menghambat tercurahnya berkat Tuhan tercurah atas diri mereka. Namun di sisi lain, terus bekerja tanpa memperhatikan keluarga, kesehatan, dan kerohanian pun akan menyebabkan datangnya kegagalan dalam hidup kita. Sebuah pepatah Latin mengingatkan kita akan pentingnya menyeimbangkan bekerja dan berdoa. Pepatah itu sudah sangat sering kita dengar bersama. Ora et labora. Yesus sudah menunjukkan pentingnya untuk meluangkan waktu bersaat teduh, menikmati keintiman hubungan dengan Tuhan. Meski berada di tengah kesibukan yang sangat berat. Di satu sisi, keluarga pun tidak boleh diabaikan. Dari kisah Imam Eli, kita bisa melihat bagaimana figur seorang ayah yang hanya sibuk melayani orang lain, tetapi tidak mempedulikan keluarga, terutama anak-anaknya, sehingga membuat keluarga itu menjadi hancur berantakan. Dalam 1 Samuel 2 ayat 11-26 menggambarkan dengan jelas bahwa anak-anak Imam Eli, seorang imam yang terpandang bertumbuh lebih mirip preman ketimbang memiliki kualitas selayaknya anak imam. Lalu perihal berolahraga Bapak Ibu. Hal itu juga satu hal yang penting juga untuk kita. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jika demikian, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menjaga kondisi tubuh kita agar tetap prima. Karena kita harus mempertanggungjawabkan pula pada saat nanti kepada pemiliknya, yaitu Allah Bapa. Memang tidak mudah untuk menjalani hidup seperti kehendak Tuhan. Ada banyak hal yang harus kita lakukan dan kita harus mampu menemukan keseimbangan yang tepat dari semuanya itu. Mengambil waktu-waktu teratur untuk bersentuh dengan Tuhan, bekerja secara normal, mempertahankan hidup sebaik-baiknya, kemudian menjaga keharmonisan keluarga, membimbing anak-anak untuk tumbuh dengan rasa takut akan Tuhan, melayani, menjaga kesehatan, semuanya itu harus dilakukan dengan seimbang. Konsepnya mungkin terlihat rumit, namun seperti halnya belajar naik sepeda, itu bukan sesuatu yang tidak mungkin bisa kita capai. Ada proses yang harus kita tempuh untuk dapat menemukan titik keseimbangan dari semuanya itu. Percayalah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan keseriusan dan kesungguhan, kita akan bisa menemukan titik keseimbangan itu. Jika kita bisa mempelajari keseimbangan dalam hal berlatih naik sepeda, maka kenapa kita tidak bisa melakukan itu dalam kehidupan kita? Jadi Bapak Ibu yang terkasih, tanpa keseimbangan sulit bagi kita untuk menjalani kehidupan secara maksimal. Karena dengan hidup yang seimbang, kita akan dimampukan memenuhi tugas panggilan dari Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.